Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan melanjutkan lagi kawan turnamen online Speed Chess Championship yang ada di chess.com babak knockout. Kali ini partainya Ian Nepomuk versus MVL tadi malam kawan. Kemarin sudah kita ulas, kita lihat permainannya Ding Liren saat mengalahkan Alexander Grischuk. Sudah ada beberapa pemain yang berhak lolos kawan, Caruana dan Ding Liren. Ini adalah partai ketiga kawan antara Ian Nepomuk yang kebetulan kalah oleh MVL tadi malam kawan dengan skor 19,5 11,5. Unggul MVL atas Ian Nepomuk, dan detailnya permainan 5 menit increment 1 detik ini MVL sudah mulai unggul dengan 5 poin dan 4 poin dari Ian Nepomuk. Kemudian blitz 3 menit 1 detik increment juga masih unggul MVL. Apalagi dalam permainan bulat cukup mutlak keunggulan MVL atas Ian Nepomuk ini kawan. MVL lolos ke babak berikutnya, ke babak 8 besar kawan. Kemarin ada saran dari kawan-kawan di kolom komentar agar admin ini tidak menyebutkan siapa yang menang dan siapa yang kalah di awal-awal atau di mukodimah kawan, karena ingin melihat permainan mereka agar lebih penasaran lagi siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya ucapkan terima kasih atas saran-sarannya, mungkin jadi pertimbangan di beberapa video berikutnya. Dan kita lanjut saja kawan ke game yang admin pilih. Saya pilih permainan mereka dalam permainan bulat, dalam permainan game terakhirnya kawan. Ini adalah permainan bulat kawan, 1 menit increment 1 detik. Tapi coba kita kalkulasi, kita analisa dengan permainan seperti biasanya kawan sebagai bahan belajar. Kita lihat saja langkah pertama dibuat oleh Ian Nepomuk bermain dengan ready opening kuda F3 dan MVL kuda F6. Pion C4 masuk dalam pembukaan English opening, dan tahap pembukaan ini sedikit saya percepat kawan. Kuda C3 dan pion D5. Kalau di sini perlu saya beritahu, langkah utamanya adalah pion D4 kawan, bisa kalian hafalkan atau melakukan pertukaran. Dua langkah ini merupakan langkah yang paling populer, tapi Ian Nepomuk memilih dengan langkah pion G3. Sangat jarang, sekitar 50-70 game yang ada di database bermain dengan pion G3 ini. Jelas rencana Piacento memberikan kesempatan pion didorong oleh MVL. Kuda bagusnya ke peta A4 tapi memilih ke peta B5 dan pion C5 untuk perkuat posisi pionnya. Gajah G2, dan di sini kalian juga punya opsi pion A6 terlebih dahulu kemudian gajah G7. Tapi terbalik, MVL memilih dengan langkah gajah G7 terlebih dahulu. Kedua pemain rokade di langkah ketujuhnya. Pion D3 membuka akses untuk mengeluarkan gajah, perkuat peta C4-nya. Sekarang pion A6, kuda A3 dan kuda C6. Di sini gajah D2 untuk mengawasi peta B4 dari aktivitas ancaman kuda yang ingin manuver, dan pion E5 untuk kuasai peta pusat, untuk didorong untuk menantang pertukaran, benteng siap keluar. Dan kita masih dalam tahap pembukaan kawan di langkah ke-10 ini. Dan sudah terlihat pada posisi ini hitam sedikit lebih baik dengan penguasaan peta pusat yang cukup solid dengan 3 pionnya ini tentu kawan. Kuda C3 agar lebih aktif ke peta pusat nanti kawan, membantu serangan atau dukungan bagi pion B4-nya atau tantangan pertukaran di peta E3 nanti. Benteng E8 persiapan untuk mendobrak lajur E, pion E4 siap dimainkan. Pion B4 ditolak kawan dengan pion E4, langkah ciamik dari MVL. Nanti di middle game sangat kompleks kawan, jadi banyak analisa setelah posisi semacam ini, karena dalam posisi ini juga sangat menentukan bagi kedua pemain. Di sini Ian Nepomuk menarik mundur kudanya mundur ke peta E1. Tentu saja kalau pion pukul pion masih bisa diambil balik kawan oleh kuda tentunya, ataupun juga jika kalian melanjutkan dengan pion B pukul pion C5 terlebih dahulu, ya tentu saja kuda kalian tewas kawan. Oleh karena itu pada posisi ini kuda E1 terlebih dahulu oleh Ian Nepomuk, dan di sini bagusnya adalah pion C pukul pion B4 terlebih dahulu kawan. Setelah diambil balik oleh kuda, diambil balik oleh gajah, kalian bisa melanjutkan dengan langkah pion B5. Membuka opsi bagi gajah untuk bergerak ke diagonal-diagonal ini, tergantung nanti jawaban putih seperti apa. Atau jika tantangan ini dilanjutkan kawan, kalian punya opsi juga bermain di lajur A dengan benteng kalian. Gajah mempunyai banyak opsi untuk keluar, dan banyak sekali ruang yang terbuka di area pertahanan kalian ini kawan. Banyak ruang terbuka
dan ini memberikan keuntungan bagi pergerakan keleluasaan pergerakan perwira kalian. Kembali lagi ke langkah aslinya. Di posisi ini, pion E3 dimainkan oleh MVL membuat langkah pengorbanan di peta E3 diterima. Pion F pukul pion E3 diambil balik oleh pion D dan diambil balik dengan kuda. Kalau kalian menolak pertukaran pion ini kawan, anggap contoh gajah ini bergerak ke peta C3 untuk menghindari discover attack kawan yang dipersiapkan oleh MVL terhadap benteng kalian. Masalahnya seperti ini juga kawan, hampir sama nanti. Dan kalian akan tetap kena discover attack dan kuda ini akan lompat ke peta F2. Ini juga bikin repot kawan, gajah siap ambil benteng yang ada di peta A1. Tapi juga kehilangan gajah Viacento seperti ini perlu kalian perhatikan. Ada ruang yang nanti akan menjadi lemah karena gajah Viacentonya kalian tukarkan dengan benteng ini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi tidak ingin merepotkan, pion ini langsung dihantam oleh Ianepo. Kuda ambil pion E3. Kuda G4 memberikan discover tag bagi benteng, menantang pertukaran kuda. Pressure juga kuda ini kawan di peta E3. Dan langkah terbaik dari Ianepo, kuda lompat ke peta D5. Seumpama diterima, ini juga bisa merepotkan kawan. Pion kalian dalam ancaman, benteng kalian juga dalam ancaman. Kalian sudah banyak kehilangan tempo dan sudah mulai tertekan berat. Kembali lagi, kuda D5 pilihan terbaik. Dan di sini MVL juga tidak terburu-buru untuk ambil benteng kawan. Seperti yang saya sebut tadi kawan, ada petak-petak yang sudah ditinggalkan gajah gelap di petak-petak gelap ini. Bisa dimanfaatkan oleh putih. Walaupun secara materi kalah kualitas perwira. Tentu walaupun benteng ini sudah mulai bisa bergerak, kalian juga masih bisa membackup dengan menteri ke petak D1 terhadap gajah kalian. Nanti gajah pun bisa kalian tempatkan untuk mencoba mendukung menteri di petak-petak gelap ini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini MVL memilih untuk ambil pion B4 ini. Dan bagusnya pada posisi ini bagi putih bisa bermain dengan pion E4 ini langsung didorong kawan. Tapi memilih untuk usir kuda dengan pion H3. Langkah kesalahan, langkah blunder. Dimanfaatkan oleh MVL dengan langkah kuda pukul kuda terlebih dahulu. Diambil balik oleh gajah dan sekarang gajah D4 skak. Tidak terburu-buru juga untuk ambil benteng. Bukan pilihan yang presisi kawan. Pada posisi ini kuda ini langsung mundur ke peta F6 untuk menghindari pion ini. Walaupun diagonal gelap ini tertutup sementara, tapi mungkin MVL memilih dengan langkah semacam ini kawan, agar kudanya bisa bergerak mundur kembali tanpa blokade diagonal bagi aktivitas gajahnya. Raja naik ke peta G2, pilihan terbaik. Barulah sekarang kuda mundur ke peta F6. Di sini pion E4 dimainkan oleh Ianepo, perkuat posisi gajah dari ancaman kuda. Kuda tetap sikat gajah di peta D5, diambil balik menggunakan pion C agar benteng tidak mempunyai lajur terbuka di lajur E ini. Tapi MVL punya rencana lain dengan pion F5 untuk membuka sebanyak mungkin lajur-lajur. Walaupun gajahnya juga belum berkembang, bentengnya pun juga belum keluar di lajur A ini kawan. Bagusnya pada posisi ini gajah langsung bergerak ke peta H6, tapi memilih dengan langkah pergerakan kuda F3 ancam gajah. Gajah ini sesegera mungkin kawan untuk saatnya ambil benteng. Inilah yang dilakukan sekarang oleh MVL. Ambil benteng A1 diambil balik oleh menteri. Tak perlu dikhawatirkan lagi, sekarang rajanya posisinya sudah terbuka. Nanti pun kalau ada serangan di petak-petak gelap ini masih bisa bergerak ke pusat. Pion F pukul pion E4 lanjut MVL, dan di sini kalian pukul balik tak ada masalah kawan. Memang dipukul balik oleh benteng dan gajah bisa bergerak ke peta H6. Ancaman skakmat di sini bisa kalian antisipasi benteng mundur. Tapi di sini lagi-lagi Ianepo membuat langkah yang kurang presisi dengan langkah kuda G5. Idenya sama, ancaman skakmat kawan. Benteng naik mendukung menterinya ancaman skakmat. Dan di sini gajah ke F5 untuk antisipasi ancaman benteng yang naik kawan, merupakan pilihan terbaik. Tapi memilih dengan mendorong pion terlebih dahulu ke peta E3. Dan di sini kuda ke F7 merupakan pilihan stockfish bukan benteng. Ianepo memilih bentengnya naik. Simple, mendukung menterinya ancaman skakmat satu langkah.
Ini memberikan kesempatan bagi MVL keluar dengan menterinya, pukul pion D5 skak. Raja bergeser ke H2 dan pada posisi ini pilihan terbaik adalah menantang pertukaran menteri di peta E5 ini kawan. Bagusnya seperti itu. Tapi MVL memilih mengorbankan menteri kawan, ambil benteng F7. Ini cukup menarik dan berlanjut semacam ini kawan. Dan di sini menteri bergerak ke peta F1 terlebih dahulu, bagus jika kalian ingin memilih langkah semacam ini. Tapi melihat komposisi perwira di atas papan dan banyaknya pion hitam ini, sementara hitam tetap unggul kawan. Walaupun menteri keluar ke sini, Stockfish menyarankan bermain dengan gajah F5 kawan. Memang terlihat gajah ini dalam ancaman, tapi lihat gajah kalian pun juga dalam ancaman. Mungkin pada posisi ini gajah kalian pertahankan, bergerak mungkin ke peta C3. Sekarang giliran pion E2 kawan. Mungkin menteri kalian angkat ke peta F2 untuk kontrol peta E1 bersama gajah. Benteng A keluar ke lajur D kawan. Siap ambil pion ini di langkah berikutnya. Pion G4 kalian mainkan di sini ya, benteng ambil pion, ancam gajah, mungkin gajah di sini bergerak mundur atau kemana kawan, tetap nanti pertukaran pion di peta E1 sulit terhindarkan. Nanti tinggal menteri melawan sepasang benteng dan banyaknya pion hitam. Kalau dilanjutkan masih cukup panjang kawan dengan variasi ini, tapi di sini Iyanipo memilih dengan langkah gajahnya ke peta C3. Dan di sini langkah yang bagus bagi hitam adalah pion ini segera didorong kawan. Langkah yang bagus. Tapi memilih dengan mengeluarkan gajah terangnya ke peta E6. Dan sekarang permainan kembali setara atau level. Ada kesempatan menteri melakukan skak di sini. Inilah Iyanipo lakukan. Menteri F1 skak. Raja ke E7. Dan bagusnya pada posisi menteri ke peta F3 kawan. Pressure pion yang di sini dengan tempo skak. Pressure pion yang di sini pun nantinya, tapi memilih ke peta F4 oleh Iyanipo, sama-sama ingin melakukan skak di peta C7 nanti. Raja bergerak ke peta D7, kontrol peta C7, menteri ambil pion E3, sekarang benteng A C8, pertahankan posisi pion C5 ini. Menteri putih H6 coba rebut pion di backup oleh benteng E7, di sini pion G4 dan benteng naik ke peta C6. Gajah E6 ancam benteng, benteng F7, dan di sini kawan permainan masih cukup menarik sebetulnya bagi putih untuk melakukan manuver-manuver, tapi sekali lagi dalam permainan bulat tentu tekanan atau fokus pemain juga terganggu masalah waktu. Di sini dia bermain dengan pion G5 untuk perkuat posisi gajahnya kawan dari ancaman benteng, langkah blunder. Bagusnya pada posisi ini gajah ini ditarik mundur kawan ke peta H4 tapi pion G5. Langkah blunder dan dimanfaatkan MVL dengan langkah pion C4. Pion D pukul pion C4 diambil balik oleh benteng dan sekarang lihat posisi menteri putih ini kawan. Dia dalam posisi terjebak. Ruang-ruang pergerakan sudah tercover semua oleh hitam. Sekarang menteri putih ini lumpuh dan di langkah berikutnya pun bagaimana kalian bisa bermain dengan pion-pion sayap menteri untuk lolos bisa promosi. Raja naik ke G3. Benteng E4 tetap mengawal peta H4 ini agar menteri tidak keluar dan memberikan akses gajah untuk rebut pion ini. Pion didorong maju, benteng E3 skak. Di posisi ini Iyanipo menyerah. Memang terlihat pada posisi ini kawan, menteri nanti bisa keluar. Anggap contoh raja bergerak ke peta F4 dan di sini bisa ambil pion A3, menteri keluar ke peta ini, tapi tentu saja tetap nanti pion-pion putih akan habis kawan. Menteri bergerak kemana terserah, mau ambil benteng ini sekarang tetap hitam akan menang. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Oke, itulah kawan salah satu permainan dari Iyanipo Niachi versus MVL. Sayangnya Iyanipo gagal lolos, dijegal oleh MVL dan MVL lolos ke babak berikutnya, babak 8 besar. Nanti sore saya akan coba cari game dari turnamen Mr. Doji Invitational, game yang menarik. Kebetulan tadi malam pemain-pemainnya adalah Grandmaster kelas menengah, bukan Grandmaster kelas atas kawan. Hanya mungkin Jordan Van Forest yang mungkin kalian kenal yang bermain tadi malam. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.